PPKI merupakan salah satu tahap paling penting dalam sejarah berdirinya negara Indonesia. Melalui sidang inilah bangsa Indonesia mulai menyusun sistem pemerintah yang lengkap setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanpa sidang ini, Indonesia hanya akan menjadi negara yang merdeka secara simbolis, tetapi belum memiliki struktur pemerintahan yang jelas. Oleh karena itu, sidang PPKI menjadi langkah awal pembentukan negara Indonesia modern. Pada tahun 1945, situasi dunia sedang berubah akibat Perang Dunia Kedua. Kekaisaran Jepang yang sebelum menguasai Indonesia akhirnya mengalami kekalahan setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kekalahan Jepang menyebabkan kekuasaan mereka di Indonesia melemah. Dalam keadaan tersebut, para pemimpin bangsa Indonesia melihat segera mendirikan negara yang merdeka. Sebelum Jepang telah membentuk sebuah badan bernama BPUPKI untuk mempelajari persiapan kemerdekaan. Setelah tugas BPUPKI selesai, dibentuk PPKI yang bertugas mengesahkan hasil persiapan dan membentuk pemerintah Indonesia. Setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta, bangsa Indonesia setelah resmi menyatakan diri sebagai negara merdeka. Namun kemerdekaan saja belum cukup. Negara baru membutuhkan dasar hukum negara, pemimpin pemerintah, pembagian wilayah, kementerian, sistem keamanan. Sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hanya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, sidang ini menghasilkan beberapa keputusan yang sangat penting. Keputusan pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi. Undang-Undang Dasar ini berisi aturan dasar tentang bentuk negara, sistem pemerintahan setelah hak dan kewajiban warga negara. Dalam pembukaan Undang UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Namun sebelum disahkan, terjadi perubahan pada sila pertama yang sebelumnya tercantum dalam Piagam Jakarta. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang agama budaya yang berbeda. Langkah ini menunjukkan bahwa para pemimpin bangsa memiliki jiwa persatuan dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam sidang yang sama, PPKI juga memilih presiden dan wakil presiden. Melalui keputusan bersama, seluruh peserta sidang dipilih. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan secara aklamasi, yaitu tanpa pemungutan suara, karena seluruh peserta sidang sepakat bahwa kedua tokoh tersebut adalah pemimpin yang tepat. Pembentukan Komite Nasional. Selain memilih presiden dan wakil presiden, sidang juga memutuskan pembentukan Komite Nasional. Komite ini bertugas membantu presiden sebelum terbentuknya parlemen atau DPR. Pembentukan komite ini sangat penting karena negara membutuhkan lembaga yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat serta membantu menjalankan pemerintah. Sidang PPKI memiliki makna yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Melalui Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar, Indonesia memiliki presiden dan wakil presiden, Indonesia memiliki pembagian wilayah, Indonesia memiliki kementerian, Indonesia memiliki lembaga keamanan. Semua keputusan yang tersebut menjadi fondasi berdirinya negara. Dari seluruh rangkaian sidang tersebut dapat disimpulkan bahwa PPKI sangat penting dalam menyempurnakan kemerdekaan Indonesia. Jika proklamasi adalah pintu kemerdekaan, maka PPKI adalah fondasi yang memperkuat berdirinya negara. Oleh karena itu, PPKI harus selalu dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan